Saksi fakta Frankie Davidson yang bekerja di Hotel Pasar Lama dalam perkara terdakwa Muhammad Farhan Lai memberikan keterangan yang berbelit-belit di hadapan hakim ketua maupun penasihat hukum. Akhirnya, ia mengakui bahwa pernyataan tersebut dibuat dalam berita acara pemeriksaan atau BAPE di tempat kerjanya tanpa proses penyumpahan dan ditemukan fakta tanda tangan saksi berbeda. Saya tuh lihat di BAP saudara di berita acara sumpah sama di KTP itu beda semua tanda tangan. Saya betul jujur ya, jujur sebenarnya berapa kali kalau tanda tangan karena ini menyangkut nasib orang lain. Jangan sampai Tuhan Yesus mengutuk kita semua. Wali dia beli apa sih? Apa? Sini, berada di sini. Ya, ini kita ada tangan kaum jangan. Ini beda semua. Nah, lihat nggak tangannya? Nah, ini pertanyaannya gini dia. Tanda tangan saudara. Budi Semawis melaporkan. Kami dari media mau mempertanyakan sedikit Pak terkait sidang tadi, kok banyak sekali BAP yang diduga banyak copy paste-nya dan salah ya Pak ya? Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini memang kita lakukan pertanyaan kepada para saksi. Kalau tadi kan saksi ini dari saksi yang pertama pelapor dengan saksi sampai hari ini sepertinya ada by design. Kenapa saya katakan by design? Karena semua saksi menyatakan sering sangat fatal. Karena ada dia menyatakan tidak disumpah, tapi dalam BAP ada berita sumpah. Apa ada upaya hukum untuk melaporkan penyidik yang menyimpang tersebut? Jelas, kalau ini kan sudah saya sampaikan tadi, karena memang itu dia dibuat di berita acara sumpah, padahal tidak disumpah. Artinya, ini dalam hal ini membuat keterangan palsu dalam BAP-nya. Ini akan kita laporkan ke Polda Jawa Tengah, baik nanti secara pidana umum maupun secara kepropam sendiri. Tanya nama penyidik kalau boleh. Kalau tadi di situ kan AKP Tony. Ya Tony aja, AKP Tony. Tanya pada Pak Anton ya. Ya. Ini ke belakang. Pak Anton kan pernah menjadi HRD gitu ya waktu itu kan. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, oke. Kalau saya mencermati dari kesaksian-saksian tadi yang kemarin juga itu sepertinya ya dari pihak HRD tidak pernah konfirmasi bayar bus tadi. Apakah itu dibenar dalam suatu HRD? Dari segi manajemen sumber daya manusia HRD, kemarin waktu saksi pelapor Randy, saya sudah sampaikan apakah ada SOP. SOP itu adalah ketika dia ada standar operasional prosedur di mana kalau seorang karyawan ditugaskan untuk luar nah perintah kerja, berarti ada perintah kerja. Tidak ada di PT Universal ini tidak ada SOP ya. Nah kalau tidak ada SOP berarti sebenarnya adalah dan tidak ada juga bahwa sistem kasbon atau petty cash untuk sementara. Nah yang saya katakan bahwa ini terus nggak benar karena SOP yang jelas begitu ya. Nah kalau ternyata terjadi sebuah peristiwa begini seharusnya dikonfirmasi deh sama karyawannya. Loh ini kamu nginep di situ tuh Dilaporkan berapa? tahun 2005. Tahun 2025, padahal kejadian tahun 2023. Ada kemungkinan data di komputer itu ditutup oleh data dan saudari. Kami belum jawab karena nanti ada dari kami dari hotel. Makanya itu kan ada tidak ada kesinambungan antara sebetulnya itu Red Doors dan hotel. Karena pihak Red Door dengan pihak hotel itu pihak manajemen yang berbeda. Harusnya kan dari pihak penyidik juga menghadirkan dari kesaksian dari pihak Red Doors, tidak hanya dari pihak hotel. Tapi intinya tadi kan ada satu hotel yang di Surabaya. Pada awalnya dinyatakan tidak pernah nginap sama sekali. Ya. Tapi setelah kita gali, ternyata dia pernah nginap
sama hari. Artinya memang kemungkinan bisa terjadi, tapi kami tidak menyatakan bahwa yang sudah diserahkan itu perlu lagi pembuktian lebih dalam. Tapi sampai saat yang membuktikan tadi itu bahwa saudara saksi dari Semarang itu satu hotel menyatakan tidak sama sekali. Ternyata setelah klarifikasi dan dia mengakui minum 1 kali. Jadi artinya kemungkinan terjadi hal yang lain. Yang kedua begini, bahwa sebenarnya hal itu kan saya melihat sebagai kuasa hukumnya ada kriminalisasi klien kita. Karena apa? Gaji dia perusahaan waktu saksi lapor waktu Randy menyatakan gajinya 16.500.000 sekitar. Omsetnya diperhitungkan 41 juta, 41 miliar per 3 tahun. Artinya kalau itu semuanya dengan 5,7 sangat kecil. Tapi mungkin ada lain makanya mereka bisa itu yang diperlukan. Dan tentunya dia kan katanya masalahnya ada kemungkinan belum dibayar apa komisinya daripada terdakwa ini. Apakah itu komisi dengan kerugian ini ya, kecil. Jadi itu kesimpulan antara berarti perusahaan itu mengklaimkan itu penjara. Apa rasanya Menambahkan Bapak, itu invoice yang dijadikan hukum yang dipakai untuk barang bukti polisian itu invoice dari hotel atau invoice dari Redors? Redors. Nah, padahal di sini saksi tidak ada satupun yang dari Redors. Semua dari hotel. Jelas berbeda kan? Berarti invoice hotel dan invoice Redors. Ya, kami ada saksi dari pihak Redors, jadi kami tidak berkomentar. Ya, baik. Pak, sedikit lagi. Kemarin itu kan ada yang itu dari gaji SIM itu kan 16 ya. Tapi dari informasi yang pun di BPJS cuma tertera 3 sekian. Itu bagaimana tanggapan? kemarin kan sudah kita pertanyakan kepada saksi. Karena saksi saya lihat kan sudah ada seperti saya lalu mengatakan lupa. Ada kita tanya keluar rekening lain, mereka mengatakan lupa. Dan mereka berhitunglah tentang kelupaan mereka. Jadi ini yang mau saya katakan tadi, kesimpulan dari sementara ini bagi saya untuk menjalankan klien kami dengan kata-kata lupa. Dengan perusahaan melakukan transaksi dengan rekening lain, apa ada dugaan untuk menghindari pajak atau gimana itu Pak? Ya kemungkinan itu mungkin ada, tapi makanya kita kemarin tadi nanti tapi itu nanti didalami lah berikutnya. Itu artinya hak karyawan berangi berarti kalau seperti itu. Karena seharusnya dia masuk ke BPJS ya, itu seharusnya kan sesuai dengan gaji pokok. Padahal itu dimasukkan gaji di bawah gaji pokok. Itu artinya kesempatan atau haknya karyawan dikurangi kalau seperti itu Pak. Ya, BPJS itu yang berdampak sekali ada BPJS Ketenagakerjaan. Kita ada 4 program, kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan pensiun. Ya, jaminan hari tua itu jelas. Kalau gajinya dikecilkan, jaminan hari tuanya menjadi kecil. Akan disimpulkan sendiri kan. Terima kasih. Budi Semawis melaporkan.